Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya ingin mengatakan suatu keyakinan, di mana kalau teman-teman memiliki suatu keyakinan, memiliki suatu hal yang bersifat hajat atau suatu hal yang bersifat doa, jangan lupakan keyakinan yang ada di dalam diri teman-teman semua. Karena keyakinan adalah modal dasar suatu hajat itu bisa terkabul, teman-teman. Ketika teman-teman memiliki suatu hajat yang teman-teman anggap hajat itu adalah hajat yang baik, hajat itu adalah hajat yang suci, hajat itu adalah hajat yang tulus, maka yakinlah sepenuh hati di dalam hati teman-teman semua, jangan pernah berputus asa, jangan pernah meng-cancel doa tersebut. Artinya apa? Ketika teman-teman memanjatkan suatu doa, panjatkan terus-menerus secara istiqomah, jangan pernah berhenti. Panjatkan secara istiqomah dan lakukan hampir di setiap detik teman-teman semua. Maka Allah lama-lama itu akan memberikan apa yang teman-teman hajatkan tersebut. Kebaikan, mungkin kekayaan, mungkin jodoh dan lain sebagainya. Itu adalah dasar dari hal yang teman-teman miliki. Jangan pernah teman-teman meng-cancel atau membatasi doa teman-teman semua hanya karena kondisi teman-teman saat ini itu sedang berkesusahan. Bahkan saya punya seorang teman-teman, di mana ketika dia mengalami suatu hal yang cukup mustahil atau susah misalnya, atau dia membutuhkan suatu keajaiban, dia berdiam diri berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan melakukan afirmasi terhadap apa yang dia doakan. Benar, tidak lama, tidak sampai 1 hari berselang itu muncul suatu keajaiban di mana apa yang dia hajatkan, apa yang dia inginkan itu terpenuhi. Hal ini bukan hajat yang bersifat memaksa loh teman-teman. Misalnya kita memaksa untuk memiliki mobil, memiliki rumah dan lain sebagainya. Ini kalau teman-teman berhajat seperti itu, teman-teman pasti memasrahkan waktunya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau hajatnya teman sekedar hajat yang bersifat universal dan teman-teman mengembalikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka hal seperti ini cukup berpengaruh atau baik. Misalnya teman-teman berhajat, ya Allah, saya meminta Engkau memberikan rezeki pada saya hari ini, karena saya hari ini tidak memegang uang sama sekali. Maka dengan hajat seperti itu, keajaiban itu pasti akan datang. Dengan catatan teman-teman berpasrah, tidak memikirkan caranya, tidak memikirkan jalannya. Jangan berpikir terus teman-teman berpikir harus bekerja ini, harus bekerja itu, nanti dapat uang. Jangan berpikir seperti itu. Jika teman-teman memiliki pola pikir seperti itu, maka secara otomatis teman-teman harus menjalankan apa yang teman-teman pikirkan. Tapi kalau teman-teman sudah memasrahkan kepada Tuhan, saya pasrahkan ya Allah caranya kepada Engkau, maka hal ini Allah sendiri yang akan mendatangkan jalan melalui arah yang tidak pernah kita duga. Dan ingat, untuk hajat-hajat besar, teman-teman lakukan secara berulang-ulang. Lakukan terus, bahkan doa kalau perlu, teman-teman tulis redasinya dan panjatkan secara berulang-ulang. Sebaiknya untuk doa-doa itu teman-teman menghafal di dalam alam bawah sadar teman-teman, bukan di alam pikiran teman-teman. Kalau teman-teman masih membaca ini kan kurang fokus. Kedekatan dengan Tuhan itu seolah-olah, coba teman-teman melihat ketika ada suatu pejabat yang melakukan pidato dengan cara membaca teks. Apakah sama dengan seorang pejabat yang melakukan pidato tanpa teks? Ini adalah kunci, ini adalah cara. Hanya saja teman-teman ketika berhadapan dengan Allah itu lembutkan suara, lirikkan suara. Berharap dengan penuh kesadaran, penuh kesungguhan, dan rasa percaya bahwa apa yang teman-teman inginkan itu pasti terkabul. Insya Allah itu pasti akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan catatan yakin, yakin, dan yakin.
nanti kalau teman-teman sudah mencapai suatu titik di mana hajat itu pasti terkabul, maka teman-teman akan segera mencapai apa yang teman-teman inginkan. Biasanya itu ada suatu proses, misalnya teman-teman menginginkan suatu rumah. Itu teman-teman itu berproses ingin memiliki suatu rumah, katakanlah. Terus melihat iklan-iklan rumah itu berseliweran. Terus nanti lama-lama teman-teman itu memiliki uang dan teman-teman memiliki kemampuan untuk membeli rumah atau membuat rumah. Biasanya prosesnya seperti itu. Maka teman-teman nikmati saja prosesnya dan berpasrah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga bermanfaat dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.